Ibu, tolongin aku. Ibu, jangan pedulikan dia lagi. Dia cuma akan membebani kita sampai mati. Cepetan pergi. Pergi. Mas, aku kan adik kandungmu loh. Aku diculik ke desa terpencil selama belasan tahun. Aku susah-susah baru ketemu keluarga ini. Mas, aku pengen hidup. Aku takut mati. Mas, Daripada orang kampungan kayak kamu, seluruh keluarga kita lebih pengen Saskia jadi putri sejati. Kebetulan banget, kamu tinggal aja di sini untuk mengulur waktu bagi kami. Aditya, aku pacarmu. Kamu juga mau ninggalin aku? Nggak mau nolong? Kamu terlalu polos. Aku jadikan kamu pacar, cuma biar bisa sering deket-deket sama Saskia. Jangan kamu kira aku suka sama kamu? Jangan tinggalin aku. Aku hidup kembali? Mobilnya rusak. Turun dulu semuanya. Tulang manusia. Mobilnya ada gangguan kecil. Perusahaan servis baru bisa datang besok. Kayaknya malam ini kita harus nginap di sini. Kirana, apa kamu sengaja pengecekan mobil yang paling dasar aja? Bisa kacau. Apa emang sengaja ngegagalin rencana Saskia? Dan kamu juga, sebagai pacar Kirana, sama-sama nggak guna kayak Kirana. Saskia susah payah diterima di Universitas Cendekia, dihargai sama Tuan Aditya, dan diundang bertamu ke Puri Wijaya. Ini kesempatan yang banyak orang pengen, tapi nggak dapet-dapet kalau waktunya terlewat, dan membuat Tuan Aditya tidak senang. Kalian sanggup tanggung jawab? Persis kayak kehidupan sebelumnya, mobil mogok. Terus, berikutnya. Ibu, sudahlah. Kak Aditya juga tidak sengaja. Gimana kalau aku lihat ini seperti rumah sakit? Mending malam ini kita nginap di sini aja. Tapi, Ku dengar dalam 20 tahun terakhir banyak orang mati di sini. Waktu itu hanya terjadi kebakaran tak terduga. Aku akan jagain kamu dari dekat. Saskia itu baik hati. Demi melindunginya, aku rela terus berpura-pura. Di sisi Kirana seumur hidupku, aku tetap rela. Jangan masuk. Di dalam ada nih kelabang raksasa. Panjangnya minimal 10 meter. Kita bisa mati semua di sini. bisa sebesar apa sih kelabang? Cuma karena aku diterima di Universitas Cendekia, dan kamu cuma bisa masuk sekolah teknik jelek, lalu jadi iri sama aku. Mulutmu sembarangan, terus mengutuk-ngutuk aku di sini gini. Aku telepon polisi sekarang. Biarkan mereka yang periksa. Beneran ada di dalam. Kelabang panjangnya 10 meter, kakinya ratusan. Langsung ku telepon. Lulusan sekolah teknik jelek kayak kamu, masih mau menghalangi-halangi Saskia? Aku juga bisa masuk Universitas Cendekia. Saskia yang jahat, mengubah pilihan masuk universitasku. Dia yang hancurkan adik kandungmu. Masa iya kita harus ikut dia? Masuk rumah sakit jiwa, buat jadi santapan monster. Walah, gitu ya, serahkan ponsel kalian. Sekarang, semua alat komunikasi sudah kuhancurkan. Hari ini, rumah sakit ini harus kumasuk. Kirana, sampai kapan sih kamu mau ganggu Saskia? Kapan berhentinya? Aku 24 jam sehari, selalu mengikutimu. Gimana mungkin aku nggak sadar, dia ganti pilihan kuliahmu? Tuan muda keluarga Wijaya, Aditya. Di hidup sebelumnya, demi ngejar Saskia, dia sampai turunin gengsi, nyamar jadi mahasiswa miskin, buat nipu aku. Akhirnya, dia malah mendorongku untuk menahan kelabang demi Saskia. Di hidup sebelumnya, tangan kiri aku hilang, persis kayak gini. Kenapa dia melepaskan tanganku? Yang bener aja, ini kan hanya sebuah rumah sakit kecil yang sudah terbengkalai. Selama lebih dari 30 tahun, Mana mungkin ada kelabang raksasa, Kelabang buat injak satu-satu. sudah.
Kalian gak mau hidup? Aku mau hidup. Aku mau pergi. Lepasin gua. Lepas. Lepaskan. Lepaskan aku, dasar. Cuma untuk merusak suasana hati Saskia. Masih aja pura-pura bodoh. Hari ini kamu mau atau tidak mau, harus pergi. Lepaskan aku, dasar. Kelabang itu dari kehidupan sebelumnya ada di pintu, lagi nungguin. Yang pertama masuk, pasti mati. Lepaskan. Lepasin aku. Kelakuanmu seperti anjing, ya? Kalau kalian tidak percaya, masuk saja sendiri dan lihat. Kalau nanti aku mati, kau harus berterima kasih pada Saskia yang ngajak masuk rumah sakit jiwa ini tanpa alasan. Oh, kalau begitu, buka lebar-lebar mata anjingmu itu, dan lihat bayi-bayi. Aku yang akan masuk pertama kali. Untuk melihat apakah ada kelabang besar yang akan menggigit kakiku. Mau mati sendiri? Silakan, aku gak bakal halangin. Tapi kalau aku kelir dengson, habis ini, mulutmu yang bakal kusobek. Semangat, Mas. Udah telat. Mana ada kelabang besar, kelabangnya saja tidak ada. Apalagi yang mau menggigit kakiku sampai putus. Lucu banget. Di kehidupan sebelumnya, tepat pukul 12 dan pukul 2 dini hari, baru kelabang itu muncul. Sekarang gara-gara aku, nunda-nunda waktu, jadinya nyawa Baskara bisa diselamatin. Lepasinku. Cepetan lepas. Aku mau keluar sekarang. Udah, berhenti bikin ulah. Bisa nggak? Gimana sih aku bisa punya anak kayak kamu, yang doyan banget bohong. Benar-benar bikin jijik. Pintu ini kok nutup sendiri? Persis kayak di kehidupan sebelumnya. Pintunya dikunci mati. Aku harus cari kuncinya sekarang juga. Apa sih yang perlu dikhawatirin? Cuma anginnya kencang banget kali. Bu, lihat-lihat, itu masih ada barang-barang yang ditinggalin sama penjelajah sebelumnya. Di sini masih ada batu bercahaya. Loh? Tepat ada 4 peralatan ini. Kita ambil masing-masing satu. Ibu, ambil yang ini. Enes. Ini untukmu. Ambillah. Tali ini tidak berguna buatku. Saskia, kamu simpan saja. Terima kasih, Kak Aditya. Si kampungan juga mau mendekatiku. Kalau bukan karena aku merebutmu darinya. Mana bisa melihat wajah Kirana yang hancur? Aku juga tidak menginginkanmu. Semuanya, taruh barang-barangnya. Di dalamnya ada telur, kelabang raksasa. Hah? Ini juga bukan batu bercahaya. Ini telur kelabang yang hampir menetas. Saat menetas, akan menyemburkan racun yang sangat kuat. Kalau terkena, seluruh tubuh akan membusuk. Peralatan lainnya juga. Semuanya telur kelabang. Kalau terkena baunya, pada pukul 1 sampai 2, kelabang-kelabang itu akan muncul dan akan memakan kita. Kakak, kalau kamu mau semua peralatan ini, katakan saja langsung. Kamu capek nggak ngarang omong kosong begini? Kalau kalian tidak percaya, tunggu saja 3 detik lagi, saat dia menetas. Baru jelek bag ini. Mungkin ada racun apa? Kalian percaya? Di dalamnya ada kelabang raksasa, sebesar 10 meter. Malam ini kita semua akan mati di sini. Masa sih, kamu malah hitung ya? Baik, kalau begitu, hari ini kami
sengaja akan berdiri bersama. Aku ingin lihat, reken jelek APA ini, bisa mematikan kita semua atau tidak. Tanganku. Benar ada kelabang. Sekarang percaya kata-kataku, tinggal sejam lagi, kelabang raksasa akan datang. Kalian gila, itu anaknya. Kelabang raksasa itu pintar, dia akan mengikuti baunya, untuk balas dendam pada kita. Kirana, kamu tahu ini teller kelebe, tapi tetap memberikannya ke Saskia dan ibu. Aku bilangnya, kalau hari ini Saskia dan ibu sampai kenapa-kenapa, semua salahmu. Aku sudah bilang dari dulu, kalian sendiri yang gak percaya. Kirana. Kalau Saskia nggak percaya, bisa kamu peluk sendiri. Kalau wajahnya sampai rusak, kamu nggak akan merasa bersalah? Aku sudah ingatkan kalian. Percaya atau enggak, itu hak kalian. Mati atau enggak, juga terserah. Aku rasa teller kelebang sampa ITU, sengaja kamu taruh. Nggak heran tadi, kamu nggak mau kita masuk. Aku tahu, kamu cuma iri lihat Mas dan Ibu, selalu nuruti aku. Kamu sengaja mau jahat padaku, ya? Keluarga kita. Kok punya anak seperti kamu? Benar-benar sial. Kirana, biar kita percaya padamu. Kamu sengaja bikin apa, sih? Asam sulfat disemarkan sebagai teller kelebang yitin. Kamu gila, ya? Fakta sudah di depan mata. Masih nggak percaya ada monster? Hari ini, satu kata, monster lagi. Aku pukul mati kamu. Sudah cukup, kamu. Ibu kenapa? Ibu, Mais, aku lihat di sana. Seperti ada ruang medis. Di dalam pasti ada perban atau semacamnya. Buat hentikan darah ibu. Ayo cepat bawa ibu ke sana. Jangan. Itu sarang monster. Kalau kamu pergi, malah akan membuat mereka lebih waspada. Kamu pergi akan langsung mengingatkan mereka. ibu sudah dalam keadaan seperti ini. Kau masih saja tak membiarkannya pergi ke ruang medis. Pada awalnya kalian tak percaya padaku. Ya sudah, sekarang semua fakta sudah terbukti, tapi kalian masih tak percaya padaku. Ibu, aku rasa dia sengaja mau membuat ibu menderita saja. Lihat, lukanya sudah separah ini, dia enggak mengizinkan ibu berobat. Tempat jelek seperti ini, bisa ada monster apa, ya kan? Saskia, aku sama sekali tak mau memperebutkan kasih sayang darimu. Aku hanya ingin bertahan hidup. Kamu benar-benar anak durhaka. Saskia. Ibu percaya padamu. Ayo pergi, kita pergi ke ruang medis. Minggu, ingat ya, nenek di rumah Kubalas dendam. Jangan pergi. Cepat keluar. Kalian begini akan membuat kita mati. Tempat ini memang agak rusak. Bisa ada monster apa? Kirana, telur kelabang itu kamu yang taruh. Lalu sengaja nakuti kami, ya? Monster yang kamu bilang di mana? Suruh monster itu keluar. Kirana, leluconmu kali ini keterlaluan. Atau aku berlutut mohon padamu. Suruh monster itu keluar. Cepat lari, lari. Kamu masih pura-pura. Kirana tidak bisa menemukan kelabang raksasa. Lalu ambil sepetong King Yuseng untuk menakut-nakutiku. Dulu aku tidak tahu kamu sejahat ini. Tidak, di atas ini ada bau darah. Ini bekas kulit kelabang yang sedang berganti. Pasti dia ada di sekitar sini. Kirana. Tangan ibu jadi begini gara-gara kamu. Kamu tidak merasa bersalah. Malah menyalahkan monster. Ini terakhir kalinya. Aku mengingatkan kalian. Di sini ada kelabang raksasa. Terakhir kalinya, ya? Kamu. Kak Aditya, jangan pedulikan dia lagi. Kurasa Mas Fakera juga tidak terlalu keras. Dia begini, intinya cuma ingin menarik perhatianmu. Jangan pedulikan dia. Sungguh familiar. Di kehidupan sebelumnya, kamu juga begini. Membuangku seperti sampah. Ayo, di mana kelabangnya?
Ayo, satu datang, satu aku pukul. Aku tahu, Kirana. Kamu hanya memanfaatkan suasana menyeramkan di rumah sakit hari ini untuk menindas Saskia. Ya, kau kira aku tidak tahu? Para monster ini datang lebih awal. Kirana, ini yang kamu bilang, kelabang raksasa, aku tendang satu persatu. Kak Aditya ikut denganku. Kalian gila. Anaknya sudah mati. Induk kelabang akan marah besar. Tidak akan berhenti sebelum menyobek kita. Pasti tidak akan berhenti. Kelabangnya di mana? Ini yang kamu bilang, anak kelabang raksasa, aku sudah membunuh semuanya. Kelabang raksasanya di mana? Di mana? Sekarang kamu benar-benar membuatnya marah. Kamu gila ya? Mais, nanti kamu ikut aku ke lantai 3 ya? Aku dengar. Kamar 301 di rumah sakit ini. Sebelumnya sudah banyak yang mati di sana. Aku ingin sekali pergi melihat sendiri. Baiklah. Jangan-jangan kamu bilang, itu markas monster apa? Kalau gitu, aku malah mau pergi. Dan lagi. Aku juga akan bawa kamu. Aku ikut dengan kalian. Kuncinya di mana? Aku ingat di tempat yang banyak peralatannya. Lantai 2 atau lantai 3? Ayo pergi. Ayo pergi. Tidak ada waktu lagi. Harus pergi ke ruang kecil di lantai 3 dulu. Itu satu-satunya yang bisa menahan serangan pertama. Bertahan, baru cari kunci. Saskia. Rumah sakit ini. Memangnya ada apa? Kenapa aku terus merasa di tangga itu? Ada yang memperhatikan kita? Tidak mungkin. Masa ada masalah? Semua ini cuma omong kosong Kirana. Dia cuma mau menakut-nakuti kita. Tenang saja. Aku akan melindungi kalian. Sebentar lagi mereka akan menginjak darah yang lengket. Lalu berteriak. Ada APA? Dara, ini. Bagaimana bisa ada darah di sini? Lalu, mereka akan menemukan mayat penjelajah sebelumnya. Itu peringatan dari Lipan. Aduh. Kenapa ada 3 mayat lagi di sini? Aku tahu. Semua ini ulahmu, ya? Dari mana kau dapatkan boneka manekin ini? Lalu kau siram dengan cat merah ini. Pantas saja tadi, kau bersikeras ikut naik. Kau sengaja mau melihat kami dipermalukan, ya? Sama sekali tidak ada monster. Dari awal sampai akhir, semua ini ulahmu. Baiklah. Hari ini ibu akan menghukummu. Memberimu pelajaran. Ya, Kak Aditya. Cepat tangkap dia. Mungkin kita bisa menangkap seorang Kalen orang gila dan membereskan masyarakat. Aku sudah mengingatkan berkali-kali supaya kalian bisa selamat. Karena kalian tidak percaya. Biarlah kebutaan dan kebodohan kalian yang membuat kalian mati. Sudahlah, ibu saja sudah tidak percaya padamu. Lebih baik kau. Ibu tadi kan masih ada di sini? Ibu. Bu. Gak mungkin, ibu jelas-jelas terluka. Dia sendirian, mana mungkin pergi meninggalkan kita? Tempat macam apa ini sih? Kak Aditya, aku takut. Kirana, jangan main-main denken Karakara begini. Lihat, kau bikin Saskia ketakutan. Suara apa itu? Jangan-jangan di gedung ini ada orang lain? Jangan asal ngomong. Masih bengong apa? Cepat lari ke lantai 3. Monster itu mau keluar. Tunggu dulu. Bilang, ibu ada di mana? Lepasin aku. Sudah kubilang. Lipan itu bermutasi. Otaknya sama seperti manusia biasa. Dia datang untuk balas dendam. Sudah cukup mainmu belum? Aku nggak percaya. Sama sekali nggak ada monster apapun. Selalu cuma kau. Di sini cuma ada kau sendiri. Gila, orang sepertimu seharusnya seumur hidup tinggal di ruang perawatan. Kalau kita terus-terusan begini, kita semua bakal mati di sini. Omong kosong.
Barusan kau kan bilang, monster jelek itu muncul jam 2 pagi, mana? Jelas-jelas kau yang bohong. Aku tahu. Ibu pasti kau yang sembunyikan. Iya kan? Kau malah ngomong ngawur. Sengaja menakut-nakuti kita. Aku mau bawa kalian keluar. Monster itu sebentar lagi datang. Sudah, Kirana. Nanti setelah pulang, aku bakal suruh ayah pukul mati kau. Lalu hapus namamu dari silsilah keluarga. Tunggu sebentar ibu pulang. Lalu lihat caramu mengarang cerita. Lepasin aku. Nggak sempat lagi. Kita semua nggak bisa keluar. Kita semua bakal mati di sini. Ibu, kenapa kamu di sini? Ibu, bicara dong. Ibu, kenapa? Ibu? Ibu, kenapa kamu jadi begini? Ibu? Ini ulah kaki 1000 itu. Tapi, kenapa dia bisa keluar hidup-hidup? Semua salah kamu. Sejak kamu datang ke rumahku, keluargaku tak pernah dapat hal baik. Kalau bukan karena kamu, ibuku tak akan jadi begini. Kamu pembawa sial. Kita harus cepat ke ruang isolasi. Kak Aditya, kita harus segera menangkapnya. Sekarang HP juga tidak bisa telepon polisi. Kita harus mengendalikannya. Ayo. Di sini. Dulu di rumah sakit jiwa. Untuk mencegah pasien mengamuk. 2 pintu pembatasnya terbuat dari besi. Pasti bisa menahan serangan kaki 1000. Asal bagian sampingnya diperbaiki. Kita akan benar-benar aman. Mau masuk ke ruang isolasi ini? Mimpi. Tidak boleh dilepas. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup. Omong kosong. Aku tak percaya satu kata pun. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Memang aku yang membuangnya. Mau apa kalian? Kirana. Jangan kira, karena kamu adalah anak keluarga Ju, lalu bisa menggantikan posisi Saskia. Ku beritahu kamu, di hati keluarga kami, hanya ada Saskia satu-satunya putri. Mengerti? Cepat, Wawa, foto yang bagus ya untuk kami. Ibu. Tunggu sebentar. Bolehkah aku ikut di foto bersama kalian? Suruh foto ya foto aja, cepetan. Sejak aku datang ke keluarga ini, apapun yang kulakukan selalu salah. Ada APA? Ibu, maaf. Aku tidak sengaja menjatuhkan vas bunga kesukaan ibu. Sayangku, Tangannya tidak terluka, kan? yang penting kamu tidak APA. Kirana, Pasti kamu, waktu membereskan rumah pagi tadi, menyenggolnya sampai longgar. Kerjamu tidak hati-hati sama sekali. Saskia mengubah pilihanku, tapi kalian tidak percaya. Aku bilang ada monster di sini, kalian pun tidak percaya. Kalau di hati kalian memang tidak ada aku, maka mulai hari ini, aku dan keluarga Ju putus hubungan untuk selamanya. Kalian atur nasib kalian sendiri. Kalau mau putus, ya putus saja. Tunggu besok keluar dari rumah sakit. Aku tunggu kau berlutut dan memohon padaku. Sudah, Kirana. Jangan manja lagi. Kalau begitu, temani Saskia dengan baik. Bermain semalam saja tidak bisakah? Ibu. Kirana, lihat Ibu. Ibu sudah sangat kecewa padamu. Bukankah kau bilang alat-alat ini bisa menarik monster? Baiklah. Kalau begitu, aku biarkan kau menariknya. Aduh. Sudah cukup kau buat keributan? Setiap kali Saskia pergi main, Selalu ingat untuk membawamu. Bagaimana denganmu? Berulang kali kau mengacaukan kegembiraannya. Dasar gila, pembohong. Kau seharusnya seumur hidup tinggal di dalam. Baiklah, aku justru menginginkannya. Sebentar lagi kalian dimakan monster. Jangan sampai menyesal. Monster terbesar adalah dirimu sendiri. Hal yang paling kusesali adalah memiliki adik sepertimu. Bukankah kau bilang bersembunyi di sini bisa menghindari lipan? Baiklah. Kalau begitu, aku biarkan kau seumur hidup
tinggal di sini, membuatmu mati di sini. Ini kan kau yang bilang. Masih ngotot juga, di dunia ini sama sekali tidak ada monster. Yang ada hanyalah orang sepertimu, wanita yang berhati jaya. Tidak apa-apa. Mungkin saja, angin di luar terlalu kencang. Membanting pintu. Mas, tidak apa-apa. Ini cuma rumah sakit jelek, tidak akan ada monster. Mungkin sebelumnya, hanya pernah membunuh beberapa orang saja. Benar juga. Yang mati pastilah orang-orang itu. Orang kaya seperti kita. Siapa berani sena kita? Ebio. Tenang saja. Setelah kita keluar dari sini, aku pasti akan membuatnya membayar untukmu. Tinggal 1 menit lagi. Nanti, meskipun kalian merengek-rengek padaku, aku takkan biarkan kalian masuk. Kamu benar-benar gila ya? Aku yang minta padamu? Bukannya kamu bilang, di dalam benda ini, ada telur lipan, bisa memancing monster keluar? Bagus, kalau begitu aku akan tunggu, sampai jam 2:04 dini hari. Aku ingin lihat, apakah monster itu akan langsung keluar. Tinggal 30 detik lagi. Kalau kamu tidak mau mati, sebaiknya buang semua benda ini. Berani mengutuk Saskia. Sudah kukatakan, di dunia ini sama sekali tidak ada monster. Mengerti? Aku mengerti. Alasan Lipan tidak memakannya adalah untuk menjadikannya umpan, lalu membasmi kita semua. Lipan. Kenapa ada begitu banyak lipan? Kirana, aku tahu. Ini semua ulahmu. Sipat, hendak mereka. Jangan main-main. Cepat. Dia datang. Buka pintu. Saskia sampai menangis ketakutan. Jangan pura-pura jadi hantu lagi. Buka pintu. Kakak. Benar-benar ada monster. Cepat buka pintu. Dia mau memakan kita. Saskia sudah ketakutan. Buka pintu. Cepat. Buka pintu. Dengarkan baik-baik. Kalau hari ini kami mati di sini, kamu yang bertanggung jawab. Kalian sendiri yang nekat, mau mendengarkan Saskia. Apa hubungannya denganku? Kakak, masalah pendaftaran universitas itu salahku? Apapun akan kuterima. Cepat buka pintu. Kakak, kalau kakak merasa kamar mandi itu sempit, biarkan aku masuk sendirian saja. Saskia, apa yang kau bicarakan? Tidak bisa. Meskipun mereka mati di sini, pintu lapuk ini juga tidak bisa menghentikan kelabang ini. Harus cari cara lain. Hanya bisa mencoba peruntungan. Pendengaran kelabang sangat tajam. Pasti takut dengan suara nyaring seperti ini. Itu bukan kelabang raksasa. Itu cuma kostum. Dipermainkan lagi. Saskia. Barusan, untuk menghindari kelabang, kau mau masuk sendirian dan meninggalkan kami di luar. Benarkah? Betul, Saskia. Barusan kau bilang. Masalah pendaftaran universitas. Maksudnya apa? Ayo, berdiri dan jelaskan. Aku barusan terlalu ketakutan, jadi ngomong asal. Itu karena kakak yang memaksaku, dia cuma mau aku mengatakan hal-hal itu kan? Kak Aditya, Mas, Ibu. Kalau benar-benar ada monster raksasa, aku lebih baik mati sendiri daripada membiarkan kalian celaka. Sudah, Saskia. Kau sudah berusaha keras. Hanya dengan satu kalimat dari Saskia, kalian langsung percaya lagi. Lain kali, bahkan jika kelabang menelan kalian hidup-hidup, aku tidak akan peduli lagi. Kirana, sampai kapan kau akan memfitnahku seperti ini? Baiklah. Kalau begitu, aku akan keluar sendiri untuk melihat. Apakah benar-benar ada monster? Saskia, kau adalah horticulturalist. Mas percaya padamu.
Saskia. Mas, jangan pedulikan aku. Kakak malam ini dari tadi selalu bilang ada monster. Aku harus melihat sendiri, agar dia bisa menerima kenyataan. Sekalian juga membersihkan namaku. Banyak sekali kelabang menjijikan. Kirana, benda-benda itu, yang kamu maksud monster? Dengan beberapa orang mereka di sana, kelabang raksasa cepat atau lambat akan datang ke sini. Harus cari kunci pintu gerbang. Cepat keluar baru bisa selamat. Aku ingat, dalam kehidupan sebelumnya, di kamar pasien nomor 302, aku menemukan sebuah peta yang menandai lokasi kuncinya. Sekali lagi kamu, wanita ini, mengerjai kami dengan kostum palsu. Tadi kenapa tidak bukakan pintu untuk kami? Singkirkan tangan kotormu dariku. Jangan bawa bau kelabang menempel padaku. Kalau mau mati, mati sendiri. Kurasa kamu benar-benar sudah gila. Kamu berani bicara begitu pada Mas? Bukannya kamu seharusnya keluar dan berlutut minta maaf pada kami? Kamu. Kalau dulu aku memarahinya sedikit, dia pasti sudah nangis-nangis minta maaf, dan mohon aku mengampuninya. Sekarang, dia memperlakukan kami seperti udara. Main drama APA lagi ini? Di sini gudang penyimpanan medis. Seharusnya banyak peralatan berguna. Menurutku, lampu jalan di sepanjang jalan ini masih menyala semua. Lagipula, bukannya kita juga butuh cari kamar untuk istirahat? Bagaimana kalau kita istirahat sebentar di kamar pasien mana saja? Saskia, kamu benar-benar pilih jalan yang bagus. Langsung menuju sarang monster. Kamu mau ajak seluruh keluarga ikut mati? Jalan yang kupilih ini bersih dan terang. Kalau memang ada monster, pasti cuma ada di jalan yang kau pilih. Yang jelek itu, Lagipula, Lepon ITU. Dari sananya memang suka tinggal di tempat lembab, gelap, dan basah. Dasar tak tahu aturan dasar. Semoga kalian selamat saja. Sudahlah, jangan pedulikan. Ayo, kita pergi. Bagaimana bisa aku teringat Saskia waktu kecil? Memang Saskia yang hebat. Ternyata benar ini ruang istirahat kepala rumah sakit. Jalan yang dipilih Kirana, yaitu ruang rawat inap yang pernah menewaskan banyak orang. 302. Sungguh hebat Saskia. Tidak seperti orang tertentu memilih jalan maut, masih saja ngotot. Tapi Kirana sendirian. Kak Aditya. Kakak sudah bejedaki pada kita. Kau tak usah pedulikan dia lagi. Kakak naked. Tetap melawan kita. Dia juga sengaja menyesatkan kita, supaya salah jalan. Tapi siapa suruh aku pintar? Aku cuma perlu lihat sekilas, langsung tahu jalan mana yang bisa dilalui, dan jalan mana yang tidak. Ayo. Kelabang raksasa takut api. Ada korek api ini. Bisa buat obor sederhana. Mengapa jalan ini semakin gelap, semakin dingin pula? Saskia. Kamu yakin Waktu itu lihat kelabang? Udah ku bilang, itu cuma kakak. Sengaja nakut-nakitin kita. Pasti nggak bakal ada masalah. Di depan itu kantor direktur. Kita cuma perlu tidur sebentar, lalu sudah aman. Ini semua salah Kirana. Waktu ke rumah sakit, teleponnya malah dihancurin. Sekarang senter nggak bisa nyala. Tenang mas, aku punya cara. Ambil ini, kita pegang tali ini. Kalau ada apa-apa, tinggal tarik. Memang adikku Saskia yang pintar. Ambil dong. tali ini aneh? Ada rakun kelabang di atasnya. Ternyata seperti kata Kirana. Bagaimana kalau kelabang raksasa datang? Tidak. Jalan ini aneh. Kita harus segera pergi.
cepat-cepetan. Lepaskan aku. Aditya, kamu ini di pihak siapa sih? Aku sudah bilang, jalan yang kupilih ini. Pasti nggak ada monster. Kalaupun ada, itu cuma di jalan kecil. Yang jelek itu pilihan Kirana. Iya, Aditya. Kamu si anak miskin. Kapan mulai berani ngatur? Adikku, Saskia. Tadi tatapanmu agak mesum. Aku kasih tahu ya, adikku, Saskia. Cuma untuk Tuan Aditya. Ibu, tenang saja. Jalan yang kupilih ini pasti aman. Ibu, aku tahu Kirana memilih jalan yang mematikan. Tapi, monster apaan sih? Cepat lari. Lari. Cepat pergi. Tutup pintunya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Di dunia ini, kenapa ada kelabang sebesar ini? Tadi kita sudah membunuh banyak anaknya. Kalau begitu, Pasti dia akan balas dendam pada kita. Tidak bisa, tidak bisa. Aku tidak ingin mati. sekarang baru percaya? Kalau bukan karena aku mencari kunci, kalian sudah mati di sini. Kirana. Di mana proyektornya? Apa? Kenapa setiap kali kamu muncul? Kelabang raksasa itu langsung muncul. Lagi pula tubuhnya sangat besar. Kenapa setiap kali dia tidak melukai kita? Hanya ada satu alasan. Itu bukan kelabang raksasa, itu proyektor. Sudah kubilang kelabang takut api. Aku yang menyelamatkan kalian. Jadi, kamu sengaja menyelamatkan kami tadi. Semua itu sandiwara yang kamu mainkan. Jangan-jangan kamu cuma pura-pura baik untuk mendekati kami dan memperbaiki hubungan? Ayah, kamu tadi masih lancang mengatakan ingin memutus hubungan dengan kami. Jadi kamu sengaja memilih rute yang berlawanan. Ternyata rute itu tidak bisa dilalui. Sekarang kamu malah berbalik dan menjilat adik kami, Saskia. Benar, kan? Lepaskan aku, jangan berasumsi sendiri di sini. Aku kesini untuk mencari peta. Lagi pula, kulempar obor itu, karena itu menghalangi jalanku. Apa hubungannya dengan kalian? Bagaimana dengan ibu? Ibu percaya padamu, sampai suaranya hilang. Katakan, apa yang kau lakukan pada ibu? Saskia, kau kan mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Cendekia. Tidakkah kau lihat suaranya hilang karena racun kelabang? Tidak mungkin. Tidak mungkin kelabang. Ibu, Tidak mungkin. Masa ada kelabang raksasa di sini? Tempat jelek begini, mana mungkin ada apa-apa? Ini obat rebusan Bansia dan Jinyinhua. Berfungsi mengusir serangga dan menetralkan racun. Obat herbal tahan lama. Khasiatnya pasti masih ada. Kalau ibu, Benar-benar terkena Raccoon Kelabing. ini bisa meredakan sakitnya sedikit. Ibu, sudah baikan? aku bisa bicara. Ibu katakan pada aku. Yang menculik ibu itu. Monster. Atau Kirana? Ya. Akulah anak perempuan tidak berbakti yang telah menyakitimu. Kau ini mau mengubah kami jadi seperti apa? Baru mau berhenti? Makhluk itu yang membawamu pergi. Kamu seharusnya melihatnya sendiri, kan? Waktu itu aku pingsan ketakutan. Tidak tahu deseret. Ole apa. Tapi. Kalau makhluk itu benar-benar kelabang raksasa, mengapa dia tidak memakanku? Jadi, kamu memang sengaja menakuti kami. Benar, tempat busuk ini. Kalau ada kelabang raksasa, kenapa tidak langsung bunuh kami? Ya tentu dia sedang memikirkan cara untuk lebih menyiksa kami. Aku tidak punya waktu banyak bicara dengan kalian. Kalau sampai jam 3, dia pasti akan memakan kita. Kembalikan peta. Kalian mau apa?
Sekarang juga minta maaf pada Saskia. Kalau tidak kami akan merobeknya. Kalau kamu benar-benar merobek peta itu, kita tidak akan bisa keluar selamanya. Masih berani kamu sebut itu? Masih berani kamu? Ya? Sudah tahu kamu suka bohong. Adrian keluarga Ju kami. Bagaimana mengajarimu? Kamu dan Saskia benar-benar berbeda jauh. Kalian melihat sendiri kelabang raksasa, saja tidak mau percaya. Apa harus sampai kalian dimakan, baru mau percaya padaku? Saskia ini karena monster palsumu itu. Sampai ketakutan setengah mati. Kamu ini sampai kapan lagi mau? Menyiksa seluruh keluarga kami jadi apa? Bicara. Apa itu? Ini apa ini? Itu racun kelabang. Cairan racun lipan di mana? Lipan biasa, mana mungkin punya racun sebanyak itu? Kenapa kertasnya bisa sobek? Masa iya? Larutan ini bersifat korosif? Kenapa dia sama sekali tidak paham farmakologi, padahal waktu kecil? Sakit tidak? Mas, cairan dari ular berbisa atau serangga berbisa itu semuanya bersifat korosif. Tidak hanya menggerogoti kulit manusia, bahkan kertas tebal juga akan terkorosi dan hancur. Lain kali harus lebih hati-hati, ya. Dasar bodoh, kalau mau mati, pergi sendiri sana. Aku tidak sengaja. Lajapila, peta jelek ini buat apa sih? Sekarang di luar enggan berdiap kengkeng. Nggak bisa kemana-mana. Di sini jauh lebih aman. Kalau perlu, kita tidur di sini semalam saja. Sudah kukatakan, ini sarang lipan. Jangan istirahat di sini. Kau pikir aku percaya? Omong kosongmu, mana ada cairan racun lipan? Barang itu bisa jadi hanya sisa-sisa bahan kimia atau APA. Cairan racun lipan. Sudah kukatakan, aku tidak percaya. Pokoknya aku tidak percaya. Kak Aditya. Kalau tidak percaya, tinggal saja di sini yang nyaman. Bukannya kalian tidak percaya, ada monster? Kenapa kalian buru-buru mencari dia? Mas, jangan buka pintu. Kebetulan aku cari di luar proyektor yang dia pasang. Baiklah, nanti kalau Saskia menemukan proyektor, lihat bagaimana kau mengilag lagi. Hati-hati. Lipan. Saskia. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kelabang memutar kenop sendiri? Sudah kubilang, dia sangat pintar. Dia punya pikiran seperti manusia. Cepat bantu, cepat. Ekspresi kalian beberapa sangat lucu. Bagaimana, Mas? Aktingku tadi mirip tidak? Ini kapan lagi? Kamu masih bercanda. Kalau monster sungguhan, terpancing. Bagaimana? Mana ada monster jelek? Masih ngomong-omong kosong di sana. Aku sudah mencari di luar sekali keliling, meskipun tidak menemukan proyektor apapun. Tapi aku menemukan ini, custom kelabang ini. Bisa dipastikan. Kamu tadi menggunakannya untuk memalsukan kelabang. Katakan, apakah dengan ini menggentarkan kami? Ini bukan kostum. Ini adalah kulit yang dilepaskan kelabang. Dia sedang membesar. Kirana. Jangan bercanda. Semua orang tahu, kulit yang dilepaskan kelabang berwarna putih. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Ini warna apa? Sudah kubilang, ini adalah kelabang raksasa. Mereka dan kelabang biasa berbeda. Dan lagi, di jalan ada begitu banyak kostum kelabang yang sebesar dan segemuk ini. Tidakkah kalian merasa aneh? Tentu saja aneh, karena ini adalah yang kamu siapkan dengan sengaja. Siap untuk menakuti kami kapan saja. Bisa tidak aneh? Setelah pulang, kamu akan kuusir dari kota selatan. Bagaimana keluarga kami bisa melahirkan? Orang hina sepertimu. Sial, pukul 3 hampir tiba. Kalian mau bagaimana ya bagaimana? Sebentar lagi pukul 3, aku akan pergi keluar mencari kunci pintu gerbang. Kali ini, aku tidak akan menyelamatkan kalian lagi. Kamu kembali, tunggu. Jangan kejar dia. Nanti kalau sudah ketemu kuncinya,
dia pasti akan kembali, Mencari muka. memamerkan jasanya pada kita. Ibu benar, luar sudah larut malam. Lebih baik kita istirahat dulu. Aku besok harus tampil dalam kondisi terbaik untuk menemui Tuan Aditya di Puri Wijaya. Saskia, kemari. Besok aku akhirnya bisa bertemu denganmu dengan identitas asliku. Saskia. Jika kamu tahu kalau aku adalah putra mahkota keluarga Wijaya, reaksimu akan seperti apa ya? Saskia paling takut serangga sejak kecil. Perempuan ini membuat Saskia sangat ketakutan hari ini. Begitu ketemu Tuan Aditya, aku pasti akan mengadu padanya. Biarkan Tuan Aditya memberi pelajaran keras padanya. Saskia. Dia takut serangga. Iya, tapi kemudian, kebun anggur kita diserang wabah serangga. Saskialah yang menahan ketakutannya, lalu menemukan cara untuk menyembuhkannya. Kalau tidak, keluarga kita. Sudah lama bangkrut. Betul, tapi cuma perempuan ini. Berani menyamar sebagai Saskia. Dan mau mencuri jasanya. Semua itu memang hasil kerja Kirana. Sayangnya, rekaman CCTV sudah kuhancurkan. Dia tidak punya bukti, malah dikurung oleh keluarga kita. Dihukum selama 3 hari 3 malam. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Saskia takut serangga? Dulu waktu kecil, dia masih ada, pernah menyelamatkanku di taman. Saat itu dia mengusir Lipan, dan juga ular berbisa. Apa yang kamu omongin? Anakku sendiri. Perlu kamu kasih tahu? Dia takut apa? Tidak takut apa-apa? Iya betul. Jangan kira aku nggak tahu. Nai jahat. Kamu cuma Kirana saja. Anak miskin yang disokong. Berenya berhayal dengan Saskia kami. Disokong. Kirana di Sekolah. Hidup dari bantuan kemiskinan. Setiap hari cuci piring di kantin buat cari uang sekolah. Dia rela kasih aku uang? Kalau enggak, aku juga enggak akan. Berpura-pura jadi anak miskin. Sengaja bikin dia ingat keadaannya sendiri. Kasihan padaku, memperlakukan aku berbeda. Apa yang kamu omongin? Keluarga kami kapan? Kurangin makan atau tempat tinggalnya? Demi Meng suka bohong. Makanya kami nggak percaya dia. Ayah, kakak dari dulu memang tukang bohong. 1 bulan yang lalu, kan jelas-jelas aku yang masuk ke kobaran api nyelamatin seluruh keluarga. Kakak malah bilang, aku yang nyalain apinya, dia yang nyelamatin orang. Kakak masih saja ngotot bilang, api itu aku yang nyalain, orang yang dia selamatkan. Sejak sebulan yang lalu. Kirana bilang dia terluka bakar, dan gak bisa masuk sekolah. Apa itu beneran? Masa sih? Bulan lalu, dia kan jelas-jelas nggak di rumah. Bukannya Saskia bilang, dia merasa bersalah. Sembunyi di Sekolah? Di Sekolah. Kirana nggak tahu, apa dia pernah nyakitin orang di sekolah. Sering ditarik ke gang, dan dihina. Apalagi sebulan sebelum ujian masuk kuliah. Dia dilarang, balik ke sekolah buat belajar. Jangan ngomong sembarangan. Dia di sekolah. Gimana mungkin dia dibully? Lagipula, dia sama Saskia, kan? Sekolah di tempat yang sama. Semua orang tahu. Dia kan putri keluarga kita. Itu baru benar. Nggak mungkin. Di seluruh sekolah. Cuma aku yang tahu, kalau dia putri keluarga Ju. Maksud kamu, anakku? Hidupnya di sekolah nggak baik-baik aja, dia nggak punya uang. Dan sering dibully? Semua orang nggak tahu, kalau dia putri keluarga Ju? Tenang dulu. Dia cuma ngomong sembarangan. Dia suka bohong. Kalau tidak, mana mungkin Kirana mendekatinya untuk jadi pacarnya? Saskia. Kamu masih ingat Taman Tianhai waktu itu? Taman Tianhai. Hal sekecil itu, mana mungkin aku ingat. Mais, Ibu. Kakak cuma iri padaku. Aku tahu aku anak angkat keluarga Ju. Kakak tidak suka padaku, tapi dia tidak boleh menghancurkan hidupku seperti ini. Saskia, kakak percaya padamu. Kakak sekarang langsung akan menanyakannya. Dia belajar dari siapa? Berpura-pura gila ini, ajaran keluarga kami. Bagaimana dia bisa mempelajarinya? Benar, kita sekarang juga akan mencarinya. Tanyakan semuanya dengan jelas. Ibu. Ayo. Apa yang kucurigai? Gadis kecil waktu itu. Pasti Saskia.
Kirana seharusnya sudah diculik sejak umur 5 tahun. Mustahil itu dia. Saskia cuma tidak ingat saja. Lima menit lagi. Aku sudah menemukan kunci pintu gerbang. Pasti bisa keluar dengan selamat. Berdiri. Berdiri di sana. Kirana. Kamu menemukan kuncinya. Bagus sekali, kalau gitu kita bisa keluar. Kamu lihat apa sih, Ibu? Menurut Ibu, orang yang kejam seperti ini bisa diganggu di sekolah? Aku rasa dia sengaja pura-pura menderita. Wuri kecil, Kemarila. serahkan kuncinya ke ibu. Setelah pulang kali ini, kamu harus jelaskan masalah sekolah dan kebakaran itu pada kami. Jelaskan? Kak, bukan maksudku. Reaksi pertama kamu setelah nemuin kunci, bukan kerennya nyelamatin kita semua, tapi berdiri di sini, nawar-nawar sama kita. Jangan-jangan, kuncimu itu sebenarnya cuma palsu saja? Lagi pula, kamu sering mengakui jasaku dan pura-pura menderita. Rekam jejakmu banyak tuh. Wajar kalau orang-orang jadi curiga. Kebiasaanmu suka bohong ini. Harus diubah. Tahu, Wuri kecil. Serahkan kuncinya padaku. Akan kuperiksa. Masalah kamu pura-pura menderita buat ibuku kasihan. Nanti setelah keluar kubicarakan sama kamu. Setelah keluar nggak berterima kasih padaku, malah mau bicarakan masalah? Wuri kecil, cepat bawalah kemari. Setiap kali kamu ngambek seperti ini, akhirnya kan tetap harus balik lagi. Menkari muka sama kami. Kali ini kalau kamu masih usil lagi, meski kamu memohon pada kami nggak akan ikut kamu lagi. Apa yang kau lakukan? Serahkan kuncinya. Cepat. Sudah tidak ada waktu lagi untuk mencari. Tinggal 3 menit 48 detik lagi. Mungkin lebih cepat. Dia akan segera tiba. Berdiri. Apa kau tidak akan membawa kami keluar bersama? Aku ini ibumu. Kau tidak mau ibu lagi? Kalian kan tidak percaya ada monster? Ngapain mau pergi? Itu kan cuma karena kami takut dengan ancamanmu. Suara aneh itu mungkin ulahmu. Kau cuma mau melihat kami dipermalukan. Kirana, apa aku sudah terlalu baik padamu? Kalau kau tidak memberitahuku, kau jangan harap bisa pergi kemana-mana. Sial. Sudah terlambat. Bagaimana ini? Cepat masuk ke tempat sampah. Tutupi baumu. Mereka akan segera tiba. Cepat. Cepat. Kirana, apa yang kau katakan? Masuk tempat sampah? Bukan karena kau cari perhatian. Jadi berani melakukan apa saja ya? Aku ini kakak kandungmu. Kau suruh aku masuk tempat sampah? Tidak takut memelukkan kalau sampai terjur? Kenapa aku melahirkan anak sialan sepertimu? Aku berkata jujur. Kalau kalian tidak menutupi bau, kemanapun kalian pergi, Lipan akan menemukanmu. Kalian pergi kemanapun, Lipan akan menemukan kalian. Oh, kalau emang berguna, coba dulu sendiri dong, Meisuk. Coba selipkan dulu buat aku lihat. Katanya tadi berguna, ya? Aku memang tidak salah mengenalimu. Kamu licik. Tidak mungkin kamu, gadis yang menyelamatkanku waktu kecil. Baik. Kalian tidak mau hidup, aku mau. Cepat tutupi baunya, lolos dari pintu belakang. Jangan percaya dia. Mungkin suara aneh ini juga ulah dia. Tidak bisa. Kita nggak boleh lewat jalan itu. Harus lewat sini. Silakan percaya atau tidak. Baik. Kalau gitu kita ambil arah sebaliknya. Aku nggak mau olesin ini. Ini main-main aja. Anggap orang seperti anjing. Pergi. Pasti proyektor. Itu bukan proyektor. Itu bergerak. Lipan itu asli. Cepat ikut Kirana. Cepat pergi.
Cepat nyalakan, cepat nyalakan. Bagaimana bisa? Kuncinya terbuka. Kenapa gak bisa didorong? Pintunya gak bisa dibuka. Sepertinya tersumbat. Kenapa ada lipan sebesar ini? APA ini halusinasi? Lipannya kenapa? Cepat banget nyampe? Kan udah gue bilang, tutupin aura di badan kalian. Tutupin, kenapa kalian gak nurut? Ini waktunya buat apa? Nyalahin gue emang ada gunanya? Karikara Butte buka pintu. Usir itu lipan. Cuma tinggal 2 korek api. Udah mau nyampe. Lipannya datang. Kita semio pasti mati. Cepat lari dari pintu belakang. Cepat. Bagus. Lipan-lipan ini mengandalkan penciuman untuk menentukan arah. Asal kita menutupi baunya saja. Kirana. Cepat buka pintunya. Cepat, barang menyeramkan ini. Singkirkan. Jangan menakut-nakuti kami lagi. Tidakkah kamu tahu bahwa aku paling takut serangga? Kirana, cepat buka pintunya. Kami tahu kami salah. Asal kamu buka pintu dan selamatkan kami. Kami akan setujui apa-apa. Cepat. Kirana, apa kamu ingin membunuh kami? Lipan segera datang. Cepat selamatkan kami. Kalian olesi tubuhmu dengan air kotor. Siapa yang pertama menutupi baunya? Aku akan biarkan dia masuk pertama. Kalau tidak, kita akan menunggu mati bersama di sini. Apa ini? Dia tidak melihatku. Air kotor berguna. Benar-benar berguna. Air kotor bisa menghindari lipan. Cepat cari air, Carry L. Hei, wanita tua, minggirlah. Saskia, bagaimana bisa kamu mendorong ibu? Tolong, aku tidak mau mati. Ibu. Monster, benar-benar monster. Dia. Dia marah. Yanggan. Kalau terus membiarkan mereka berteriak, kelabang pasti akan tertarik ke sini. Cepat masuk, kalian mau kelabang raksasa menghancurkan tempat ini? Ibu, kenapa ibu? Ibu, bangun. Ibu. Harus segera hentikan pendarahan. Kalau tidak, kemanapun kita pergi, kelabang akan mengikuti bau darah ini dan menemukan kita. Taktis Sanka, yang akhirnya menyelamatkan kita, ternyata dia. Ibu, kau sudah bangun? Aku tidak mau mati. Ibu, Kau tidak. aku tidak punya anak pembunuh. Sepertimu, kau tega mendorongku kepada monster. Demi menyelamatkan nyawamu sendiri. Ibu, bagaimana bisa ibu menuduhku seperti ini?
Aku jelas-jelas hanya tidak sengaja menyentuh ibu tadi. Lagi pula, Jelas-jelas. ibu sendiri yang lari terlalu lambat, nyaris dimakan monster. Aku sama Mas, bukannya sudah menyelamatkan ibu? Kalau bukan karena kamu mendorongku, aku pasti sudah lama masuk ke sini. Kamulah yang ingin aku dimakan monster, agar aku yang mengulur waktu. Kak Aditya, aku tidak. Bukan seperti itu. Kemarila. Tante. Jangan-jangan tante terlalu ketakutan sampai tak waras tadi di luar? Saskia. Memang tidak mendorong tante. Iya, Bu. Kenapa ibu ikut-ikutan berolah seperti dia? Kalian semua tidak percaya padaku? Ibu tidak bisa hanya karena aku. Bukan anak kandung ibu, lalu menyudaku dengan tuduhan jahat. Seperti ini. Apa kalian semua buta dan tidak punya hati? Rasanya tidak bisa membela diri. Dan tidak ada yang percaya. Sekarang ibu akhirnya merasakannya juga. Sudahlah. Jangan bertengkar lagi. Sekarang cari kesempatan ke pintu belakang. Baru bisa kabur dari sini. Luka parut ini, jangan-jangan. Kebakaran saat itu. Benar-benar Kirana yang menyelamatkan kami? Apakah dulu, Kirana selalu seperti ini? Dituduh dan diabaikan oleh kami? Luka ini? Dari mana asalnya? Kapan? Sekarang ngomongin ini buat apa? Mending cari cara untuk menghindari Lipan. Dan lari ke pintu belakang. Sebelum kabur, bisakah kamu menjawab beberapa pertanyaan ibu? Kali ini, ibu hanya percaya padamu. Si tua bangka ini malah memihak Kirana? Jangan-jangan. Dia menemukan sesuatu saat kebakaran di rumah keluarga kita dulu. Apakah kamu yang menyelamatkan kami? Lagi pula kalian pasti tidak percaya padaku. Sekarang ngomongin ini buat apa? Ibu sudah bilang percaya padamu. Kamu masih belum berani mengaku. Apa kamu takut ketahuan? Barusan demi selamatkan kalian. Sekarang tinggal satu batang korek api. Kalau kalian mau keluar hidup-hidup, diam saja. Mais, Bagaimana kalau... kita dengarkan kakak saja? Soalnya, hanya dia yang tahu rute kabur. Dan juga, korek API terakhir juga ada di dia. Kalau dia dendam sama kita, sengaja nggak mau kita keluar? Gimana dong? Mais, Kak Aditya, ini nggak bisa ya? Kalian ngapain? Saskia cuma bakal sembarangan pakai. Saskia benar. Korek api ini. Harus kau serahkan pada kami, lalu antar kami. Bantu kami kabur dari rumah sakit jiwa ini. Nanti setelah aku ambil koreknya, bawa semua kabur dari rumah sakit jiwa. Semua jasanya jadi milikku. Jangan sentuh anakku. Ibu, ngapain sih? Dia dari dulu nggak pernah punya niat baik. Kalau korek api ada di tangannya, dia tinggalkan kita di tengah jalan. Gimana? Dia kan adikmu. Dia sudah selamatkan kita berkali-kali. Kenapa kamu masih curiga padanya? Jangan. Lepaskan. Lepaskan aku. Di mana? Ditaruh di mana? Casey. Lepaskan aku. Ini buku catatan yang selalu di bawah Kirana. Keluarkan. Minge. Saskia. berdiri. Ibu memukul saya. Semua yang saya lakukan sekarang. Semuanya untuk kebaikanmu. Dari awal dia terhadap keluarga Ju sudah menyimpan dendam. Kalau dia mendapat kesempatan, pasti akan balas dendam pada kita. Menyimpan dendam? Apakah dia yang menyelamatkan kami dari kebakaran besar? Menyimpan dendam? Apakah dia yang terus-terusan memaafkan fitnah dan jebakanmu? Semua ini benar-benar terjadi. Akhirnya aku punya keluarga. Setelah bertahun-tahun terpisah, aku sangat merindukan mereka. Aku ingin menggunakan buku harian ini untuk mencatat hari-hari bahagia bersamanya. Tapi, sepertinya tidak seperti yang kubayangkan. Hama di kebun anggur akhirnya teratasi. Meski seluruh tubuhku digigit sampai bentol-bentol, gatal sampai tidak bisa tidur malam.
Tapi, Melihat ayah dan ibu, tidak lagi khawatir. Kupikir semua ini sepadan. Rumah kebakaran. Aku sangat takut. Di asap tebal, tak ada yang terlihat jelas. Aku hanya bisa berteriak sekuat tenaga, meraba dinding satu persatu, menggendong mereka keluar. Tubuhku terbakar, sangat sakit. tapi, Yang penting semua selamat. Bagaimanapun keadaanku, tidak masalah. Lulus nilai Universitas Cendekia, lebih tinggi lebih dari 30 poin. Awalnya ingin memberi kejutan untuk semua, tapi sekarang, pilihan kampus diubah ke perguruan tinggi vokasi. Aku sangat sedih, tapi aku lebih takut ayah ibu, dan Mas kecewa. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Kirana. Kamu benar-benar menyelamatkan seluruh keluarga kita. Semua itu sudah tidak penting lagi, selagi Lipan belum datang. Cepat kita cari barang-barang untuk menutup pintu. Mais, jangan percaya dia. Ini semua sudah dia siapkan sebelumnya. Ini tidak benar, Mas. Lalu bekas luka di tangannya itu juga palsu. Kamu ini, kenapa kamu tidak punya? Aku tahu, selama bertahun-tahun ini. Kamu terus membohongi kami. Benar, kan? Mais, aku tidak bermaksud membohongi kalian. Aku. Kirana, selama ini, kakak sudah melakukan apa saja padamu? Lipan datang lagi. Cari barang untuk menutup pintu. Ini kantor direktur. Pasti ada barang yang bisa dipakai. Cepat. Ada HP di sini. Masih ada baterainya. Aku akan telepon polisi sekarang. Setelah lapor polisi, kita tinggal menunggu di sini dengan aman. Cepat telepon. Cepat. HP ini. Tinggal 2 menit lagi mati. Tidak boleh telepon polisi. Sekarang seluruh keluarga Ju sudah tahu apa yang kulakukan. Kalau benar-benar telepon polisi, Kirana pasti akan memanfaatkannya untuk melaporkanku. Dia akan memenjarakanku. Kalau begitu, kehidupan mewahku selama bertahun-tahun ini akan berakhir begitu saja. Tidak boleh telepon polisi. Lipan sebentar lagi akan menerobos masuk ke rumah sakit jiwa. Kalau tidak segera telepon polisi, kita benar-benar tidak punya tempat untuk lari. Jangan laporkan ke polisi, kecuali kamu berjanji padaku. Setelah kita keluar, jangan mempersoalkan semua yang sudah kulakukan. Masih berani mengatakan hal-hal ini? Cepat berikan ponselmu ke Kirana. Hal-hal ini, aku pasti akan menyelidikinya dengan jelas. Ebio, jangan laporkan ke polisi. Kakak Kirana sejak awal sudah padaku, membensiku. Nanti kalau dia melaporkan ke polisi lagi, dan berkata pada polisi beberapa kata-kata yang dibesar-besarkan, lalu, aku pasti akan masuk penjara. Tidak bisa. Mari kita pikirkan cara lain. Bagaimana? Jangan laporkan ke polisi. Kamu berikan padaku. Mais. Ebio. Kak Aditya, aku tidak mau masuk penjara. Tolonglah aku. Aku tidak mau masuk penjara. Apapun yang dilakukan Saskia, tapi dia tetap adalah orang yang sangat kecil. Tela Minyel Amatkanku. Saskia. Jangan khawatir. Setelah kita keluar, akan ada lebih banyak orang yang mencintaimu. Sebenarnya aku adalah Aditya. Kalau Kirana mengetahui identitasku, Pasti akan mengejarku terus-terusan. Aku akan memperlakukanmu dengan tulus. Kak Aditya, aku juga ingin bersamamu. Hanya saja kakak Kirana, kalau dia keluar dan melaporkan ke polisi, aku pasti akan masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Aku hanya ingin bersamamu dengan baik. Tolong aku. Kamu mau apa? Baterai ponsel hampir habis. Kalau tidak segera melaporkan ke polisi, Keluing akan segera datang.
Kalau kamu terus melindunginya seperti ini, nanti yang mati mungkin. Yang pertama adalah kamu. Kalau kau masih mau dengar perkataan Saskia, yang pertama mati adalah kau. Sudah cukup. Kau sampai segitunya ingin menghancurkan adikmu sendiri, ya? Aditi. Kau bodoh sekali. Kau kan pacarnya Kirana. Kenapa malah membela Saskia? Aditya, apa Saskia pernah menyelamatkan nyawamu? Kalau kau masih mendengarkannya, benar-benar akan terlambat. Nyawaku ini diberikan oleh Saskia. Dulu di Taman Tianhai. Kalau bukan karena dia menyelamatkanku, aku sudah mati digigit ular berbisa. Aku tidak mendengarkannya. Lalu mendengarmu, perempuan, yang penuh dengan kebohongan ini? Taman Tianhai. Sakit tidak? Kak, cairan dari ular atau serangga berbisa ini semuanya bersifat korosif. Bukan hanya merusak kulit manusia, bahkan kertas yang tebal juga akan terkikis dan rusak. Lain kali harus lebih hati-hati ya. Rupanya dia adalah anak laki-laki. Di Taman Tianhai dulu, aku malah pernah menyelamatkan orang seperti ini. Racun lipan yang tadi terkena. Dia bahkan tidak tahu patologinya. Kamu benar-benar merasa orang seperti ini bisa menyelamatkanmu? Kau benar-benar yakin itu dia? Taman Lautan Langit, bukan? Itu tempatnya. Kirana diculik? Ternyata, Aditya, dulu bersikap baik padaku, karena salah mengira aku sebagai penyelamatnya. Kak Aditya, kamu tidak percaya juga omong kosongnya kan? Hari itu aku benar-benar ada di Taman Lautan Langit. Lagi pula kamu kan tahu sendiri, Kirana itu selalu ingin memecah belah hubungan kita berdua, biar dia bisa mengambil sisa kepercayaan terakhirmu padaku. Jangan percaya dia. Kau mau apa? Ini HP yang susah payah, baru kutemukan. Kita cuma punya satu korek api, obor saja tidak ada. Bagaimana cara keluar ya? Datang. Itu dia yang datang. Saskia kuma lagi takut. Kamu pasti punya cara lain. Kamu pasti bisa cari cara. Untuk bawa kita keluar. Tidak apa-apa. Lari. Cepat lari. Lari. Saskia. Tolong aku. Saskia. Lepaskan aku. Kau mau mati. Jangan bawa aku ikut. Saskia. Bukannya kamu bilang, Kamu paling suka aku? cepat selamatkan aku. Saka. Kamu pikir kamu siapa? Aku adalah calon istri keluarga Huo di masa depan. Dengan kemampuanmu, pantaskah kamu untukku? Lepaskan. Saskia. Bagaimana bisa begini? Padahal dulu dia sangat baik hati. Air kotor untuk sementara, mengganggu penciumannya. Cepat pergi. Tidak disangka, pada akhirnya dia yang menyelamatkanku. Air kotor ini akan mengganggu penciuman serangga beracun. Cepat pergi. Cepat-cepat. Aman untuk sementara. Dia tidak bisa mencium bau kita. Kirana. Yang menyelamatkanku di Taman Tianhai saat itu kamu, kan? Selama ini aku salah orang. Itu kamu, kan? Kalau memang aku, lalu kenapa? Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Tidak. Tidak mungkin. Kirana. Ini tidak benar. Katakan padaku. Ini tidak benar.
Saskia. Kamu cuma penipu. Selama ini, yang kujaga adalah seorang wanita yang bermuka dua. Harusnya aku seret kamu keluar. Den jadikan kamu makanan lipan. Aku tidak seperti itu. Ibu, bukankah ibu yang paling sayang padaku? Aku sangat takut. Aku tidak mau dimakan lipan. Ibu. Kamu mencelakaiku. Sudah melakukan begitu banyak hal buruk pada anak kandungmu sendiri. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Kali ini, setelah melarikan diri dari rumah sakit jiwa, hal pertama yang akan kulakukan adalah mengusirmu dari keluarga Kirana. Aku. Mais, bukankah kamu bilang, aku adalah adik yang paling kamu sukai? Kamu harus membawaku keluar. Tolong aku, Mas. Saskia, ku beritahukan padamu, mulai hari ini, adik kandungku hanya Kirana seorang. Hancur, semuanya hancur. Tidak, aku tidak boleh kehilangan semua ini. Harus ada alasan yang membuat mereka tidak berani menyentuhku. Tidak, aku hamil anak Tuan Aditya. Kalian tidak bisa mengusirku. Kalau tidak keluarga Wijaya, tidak akan membiarkan kalian. Kamu. Hamil anak siapa? Di kehidupan sebelumnya, di saat-saat terakhir, dia juga mengakui identitasnya sebagai tuan muda keluarga Wijaya. Tapi itu hanya untuk menenangkan perasaan Saskia. Tak disangka, di kehidupan kali ini, bisa-bisanya terjadi kejadian konyol seperti ini. Kamu bilang apa? Tuan Aditya. Benar, memangnya kalian pikir, mengapa keluarga Wijaya mengajak seluruh keluarga kami ke Puri Wijaya? Karena aku hamil anaknya. Kalau keluarga Ju ingin sukses besar, semuanya harus mengandalkanku. Ibu, kalau yang dia katakan benar, berarti Saskia mungkin memang. Kirana, dengar tidak? Sekarang akulah orang yang paling penting di keluarga Ju. Kamu sebaiknya segera cari cara untuk membawaku keluar dengan aman. Kalau tidak, keluarga Wijaya pasti tidak akan membiarkanmu. Saskia. Kamu terus-terusan memanggil Tuan Aditya. Pernahkah kamu terpikir? Aku juga Marga Wijaya. Kamu siapa sih? Sekadar anak miskin yang selalu mengikuti Kirana. Kuberai tahu. Kamu atau Kirana, kalian berdua adalah tikus di selokan. Jangan setiap hari bermimpi indah, seperti katak yang ingin makan daging angsa. Kalau begitu kukatakan padamu, akulah Tuan Aditya yang kamu sebut-sebut itu. Pewaris tunggal keluarga Wijaya. Kamu, seorang pria miskin yang butuh ditanggung hidupnya oleh Kirana, berani bilang dirimu adalah Tuan Aditya. Gila kali. Saskia. Kamu lebih tahu dari siapapun kalau kamu sama sekali tidak hamil. Kalaupun aku memperlakukanmu sebagai penyelamatku hanya dengan kemampuanmu, pantaskah kamu mendapatkan undangan dari keluarga Wijaya? Kamu cuma penipu. Kamu benar-benar Tuan Aditya? Tidak mungkin. Aku masih harus bergantung pada tuan muda keluarga Wijaya untuk keluar. Saskia, kamu jelaskan semuanya hari ini. Anak di kandunganmu itu, benar atau palsu? Aku. Diam semua. HP juga sudah hancur. Sekarang kita cuma punya satu batang korek api. Sebentar lagi Lipan akan menyusul kita. Yeah. Jangan bicara. Kita harus keluar sebelum jam 4. Kalau lewat jam 4, ukuran tubuh Lipan akan menjadi lebih besar. Nanti, baik obor maupun air kotor tidak akan ada gunanya lagi. Kita sama sekali tidak mungkin lagi selamat. Tapi sekarang pintu utama sudah benar-benar tertutup. Mana mungkin keluar. Gimana ini? Aku tak mau mati. Tidak. Masih ada kesempatan. Aku ingat di ujung sisi timur. Ada pintu besi yang disegel. Asal kita hancurkan rantainya, pasti bisa kabur. Tapi gimana caranya keluar? Sekarang di depan pintu sudah dikunci mati sama kelabang. Kita sama sekali enggak bisa keluar. Kakak, kamu harus bawa aku keluar. Aku mohon. Aku sumpah, aku enggak akan nakal lagi. Kakak. Ada cara. Sudah kuperhatikan. Indera penciuman Lipan itu sangat kuat. Penglihatan malamnya tidak terlalu kuat. Asalkan kita menyebarkan bau,
ke tempat lain. Pasti bisa melarikan diri. Bagaimana caranya? Di dalam tong ini penuh dengan limbah ramuan. Baunya sangat menyengat. Kita lepaskan jaket kita, lalu celupkan ke dalam ramuan. Dengan begitu, indera penciumannya bisa terhalang dan mengganggu penilaiannya. Tunggu apa lagi? Cepat lepaskan. Baik. Aku ikuti katamu. Cepat, Lipan akan datang. Kamu ada lendir lipan di badanmu. Cepat lepaskan jaketmu. Tidak, aku tidak bisa melepasnya. Bajuku ini harganya ratusan ribu. Itu pun edisi terbatas. Kalau aku keluar, pasti kalian tidak akan membelikanku lagi. Aku tidak mau melepasnya. Yang penting uang atau nyawa? Kamu berdiri, jangan sentuh bajuku. Bajuku, aku tidak mau melepasnya. Tenyata Manual. Kirana, salah kamu. Aku sudah kena rekan-rekan ITU. Sakitnya sampai mati. Diam Sinua. Cairan ini mudah menguap. Kalau kita tidak segera pergi, Lipan akan menemukan kita. Cepat pergi. Obor. Asal rantainya dibuka, kita bisa keluar. Tidak boleh. Kalau rantainya dibuka, suaranya akan sangat keras. Pasti akan menarik perhatian Lipan. Lagi pula kita cuma punya satu batang korek API log. Itu tidak cukup untuk mengusirnya. Kalau Aditya benar-benar Tuan Aditya, maka setelah aku keluar, bukankah aku tidak punya sandaran lagi? Tidak, Paul. Aku harus cari cara. Di sini, cuma mereka yang bisa diandalkan. Kamu gila. Dengan begini, kamu akan menarik perhatian Lipan. Aku tidak peduli. Asalkan kita keluar dari pintu ini, kita bisa selamat. Kalau Lipan benar-benar datang, kalian halangi saja kan? Kamu tidak mau hidup lagi? Jangan bergerak. Memang berguna. Rantainya longgar. Menabrak pintu itu berguna. Sudah terlambat. Dia datang. Aroma ini cuma bisa ngeles sementara aja. Cuma sebentar kita bisa ngindarin dia. Ini nggak cukup banget. Cepetan dong, cepat. Kirana belum mati. Kalau sekarang kita keluar, bukan malah gue yang selesai? Gue nggak kuat lagi. Gue udah lemes. Gue mau istirahat dulu. Cepetan dikit. Kirana nggak akan tahan lama lagi. Ya udah lemes sih gue. Duduk bentar kenapa sih? Lagi pula, kakakku masih bisa tahan lama kok. Nggak ada gue pun nggak masalah. Nanti balik baru gue urus kamu. Gue buta banget ya. Punya anak kandung sendiri. Malakuma sayang sama kamu. Orang tak tahu terima kasih. Aku benar-benar buta. Punya anak perempuan kandung sendiri. Tapi malah memanjakan anak durhaka seperti kamu. Kamu cepat pergi bantu mereka gebuk pintu. Aku sendirian yang tahan kelabang ini. Tidak bisa. Cepat. Tapi... cepat, tidak akan sempat. Kelabangnya sedang membesar. Kalau tidak segera pergi, kita semua akan mati di sini. Cepatlah. Cepat. Kirana. Aku memang ingin kamu mati. Meskipun kamu mati, mayatmu masih bisa menghalangi kelabang ini sebentar. Cukup buatku untuk melarikan diri. Pintunya terbuka.
pintunya terbuka. Kirana, hati-hati. Kirana, hati-hati, Kirana. Kakiku, tolong aku. Jangan tinggalkan aku. Tidak. Kalian tidak boleh menolongnya. Kakinya sudah seperti itu. Dia kuma akan jadi beban bagi kita. Lipan-lipan sudah mendekat. Kita cepat pergi dari sini. Aku bisa lebih baik darinya. Tidak. Lalu bagaimana dengan Xiao? Catatan, Xiao merujuk pada Kirana. Nama Evio. panggilan. Aku bisa jadi anak ibu. Jangan keduakan dia. Mereka tidak akan menolongku. Apakah dengan melakukan semua ini, tetap tidak bisa mengubah takdirku di kehidupan sebelumnya? Lipannya datang. Sudahlah, cepat pergi. Kalian bahkan menyelamatkanku. Dia tidak mati. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Sayang, kamu pikir kami akan seperti dulu, meninggalkanmu sendirian? Tidak akan pernah lagi. Sekalipun aku harus mati, aku akan melindungimu. Tidak akan pernah lagi melepaskan tanganmu. Adik, dulu Mas buta dan tak bisa melihat kebenaran. Salah percaya pada siluman-siluman jahat itu dan omong kosong hantu-hantu itu. Mulai hari ini, Mas akan mempertaruhkan nyawaku. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian menghadapi bahaya lagi. Bukan waktunya membicarakan ini. Cepat, tutup pintunya. Lipan akan segera keluar. Lipan? Kok bisa ada banyak lipan begini? Diam. Kalau saja kamu tidak merusak ponsel, kita sudah diselamatkan sejak lama. Aku. Lipan itu kekuatannya terlalu besar. Aku nggak kuat nahan. Tayan, Sebentar lagi, kita bisa kabur. Pintu ini nggak akan tahan lama. Kamu ambil obor ini dan lempar ke arah Lipan. Kita kabur lewat pintu belakang. Cepetan. Aku yang akan melakukannya. Aku sudah terlalu banyak berbuat salah. Kasih aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Kasih obor itu padaku. Kamu kasih padaku. Kamu kira aku akan percaya padamu? Lepaskan. Sudah terlambat. cepat kasih padaku. Cepat. Saskia, Kamu mau apa? Kamu gila. Kita cuma punya satu obor terakhir. Aku sudah tidak punya korek api. Nanti malam, kalian semua akan dimakan lipan. Asalkan aku bisa keluar hidup-hidup, tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi. Akulah satu-satunya anak perempuan, keluarga Ju yang tersisa. Kamu juga tidak bisa keluar. Kalian tunggu saja mati di sini. Ju Shinshian, kamu brengsek. Saskia, jahat banget kau. Sudah terlambat. Aku hitung sampai 3, lalu kita lari ke depan bersama-sama. Mati. Sekarang, Lipan akan keluar. Kuncinya mana? Kuncinya mana? Cepat buka pintunya. kuncinya jatuh. HP juga bisa buka kunci. Aku ingat. HP-nya dibuang di sekitar sini. Cari cepat. Sayang, waktu itu untuk bikin Saskia senang. HP-nya sampai dihancurkan. Mobilnya nggak bisa dibuka. Sialan, Ini semua karena ulahku. Demi si anak durhaka ini. dia malah membuat kita semua Terjebak di sini. Aku juga salah. Kalau saja aku lebih percaya pada Xiao Wu dari dulu. Tidak akan percaya pada Saskia yang jahat itu. Dan datang ke rumah sakit ini. Aku juga yang salah.
Kalau aku tidak salah mengenali orangnya, semua ini tidak akan terjadi. Menangis sekarang buat apa? Cari kuncinya cepat. Hati-hati. Aku ingat. Kuncinya ada di depan pintu rumah sakit jiwa. Aku yang ambil. Aku yang ambil. Tidak boleh. Terlalu berbahaya. Aku temani kamu. Kami juga ikut. Ayo, ayo, ayo. Aku bisa keluar hidup-hidup. Aku bisa keluar hidup-hidup. Saskia, kembalikan kunci kami. Saskia, kamu terkena racun lipan di tubuhmu. Kamu yang menariknya ke sini. Terus kenapa? Malam ini, kalian semua jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Xiao Wu. Xiao Wu. Xiao Wu. Cepat, cepat, cepat. Cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia pergi dengan mobil. Cepat pergi. Saskia. Saskia. Aku sudah membesarkanmu belasan tahun. Hatiku bersih. Tidak. Saskia. Ibu, kamu tidak apa-apa. Saskia, keluarga Ju sudah memperlakukanmu dengan baik. Kamu tega memperlakukan ibu seperti ini. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Jangan biarkan dia pergi dengan mobil. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Cepat turun dari mobil. Turun. Jangan biarkan dia pergi mengendarai mobil. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Cepat turun dari mobil. Turun. Setelah malam ini berlalu, kalian semua akan mati di sini. Semuanya akan mati tanpa bukti. Aku akan pulang sambil menangis dan memberitahu ayah. Mengatakan kalian semua mengalami kecelakaan. Saat itu tiba, semua harta keluarga Ju secara alami akan menjadi milikku satu-satunya, anak perempuan yang selamat. Kamu. Ada apa? Ada yang tidak beres? Tidak. Kelabang raksasa tidak mungkin berlari selambat ini. Dia pasti sedang, sebelum berhasil mengejar kita, mencari tempat yang cocok untuk bertelur. Sekarang adalah saat dia sedang lemah. Maksudnya apa? Maksudmu, kelabang sudah bertelur di dalam mobil? Lalu gimana sekarang? Sekarang tinggalkan mobil ini dulu. Aku ingat di peta. Di depan ada sebuah rumah sakit. Sampai di rumah sakit kita akan aman. Saskia, aku sarankan kamu ikut kami. Aku nggak mau pergi. Jangan pikir aku nggak tahu. Lari kaki mana bisa lebih cepat daripada mobil? Aku nggak mungkin ikut kalian. Untuk carry mati. Nasihat baik susah didengar. Biarkan saja dia mati. Ayo pergi. Kita pergi. Ayo cepat pergi. Semuanya jadi milikku. Selama di dalam mobil, Semua baunya bisa ditutupi. kelabang raksasa itu Pasti menjejar mereka. Aku hanya perlu menunggu dengan tenang. Sampai mereka semua demikian kelabang, maka aku bisa keluar hidup-hidup. Kok bisa ada begitu banyak lipan? Jangan mendekat. Dua jalan. Jalur yang mana yang harus kita ambil? Kirana. Aku ingat kamu juga pernah lihat peta. Dai persimpangan ini, satu jalan menuju jalan raya. Satu lagi menuju tebing. Kamu ingat jalur yang mana? Aku pikir dulu. Aku pikir dulu. Jadi ibu terluka parah karena terjepit. Kalau tidak segera ke rumah sakit, mungkin akan cacat permanen. Tolong. Kakak, seluruh tubuhku penuh dengan bisa. Aku kesakitan sekali. Cepat katakan padaku, rumah sakitnya di sebelah mana? Saskia, apa kamu menginjak dan membuat lipan kecil itu mati di depan induk lipannya? Seperti ini, lipannya tidak peduli seberapa lemah dia. Tidak akan memaafkan kita lagi. Mana aku tahu kalau itu anaknya.
Hak, tolong selamatkan aku. Nggak ditolong, tanganku bakal lumpuh. Lihat, ibu juga udah hampir nggak kuat lagi. Cepetan kasih tahu kami, ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ke kiri bisa kabur. Sekarang, asal bilang ke kanan. Bisa arahin mereka ke jurang. Wanita yang udah pilih kasih sama kamu selama belasan tahun ini bisa tamat. Adik palsu yang nyakitin kamu di 2 kehidupan juga bisa mati. Mereka juga akan bayar harga atas kesalahan di kehidupan sebelumnya. Kakak, cepetan bilang, ke kiri atau ke kanan? Kali ini, semuanya tergantung kamu. Kirana, cepat katakan Kak, ke kiri atau ke kanan? Kirana. Kali ini semuanya tergantung padamu. Kirana, Cepat. cepat katakan ke kanan. Bawa mereka ke tebing. Mereka pasti akan mati. Mereka yang membuatmu mati di kehidupan sebelumnya. Dan mereka terus-menerus menyiksamu selama lebih dari 10 tahun. Sini. Sini. Kirana, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu melakukan ini, apa bedanya dengan mereka? Aku salah ingat. Jalan ini menuju ke tebing. Yang itu baru, jalan besar menuju rumah sakit. Tidak boleh. Aku akan lewat kiri. Saskia, jalan itu benar-benar jalan buntu. Kau pikir aku masih percaya dengan omonganmu? Barusan di dalam, kami hampir saja membunuhmu. Kamu terhadap keluarga Ju selalu menyimpan dendam. Pasti akan cari kesempatan untuk membunuh kami semua. Aku mau lewat sini. Aku tidak bohong. Cepat berhenti. Seluruh tubuhmu penuh racun kelabang raksasa. Kalau kelabang raksasa itu menemukanmu, kamu pasti mati. Aku tidak percaya. Barusan kami di dalam. Hampir saja membunuhmu. Kamu pasti ingin memanfaatkan kesempatan untuk membunuh kami semua. Ayo pergi. Kalian masih percaya dengan omongannya? Kita sudah sangat menyakitinya. Kalau ada kesempatan, kita semua pasti akan dibunuh. Kali ini aku percaya Kirana, aku ikut Kirana. Aku juga percaya Kirana. Kirana. Kami ikut kamu. Cepat lari. Aku pasti benar. Itu tebing. Itu Saskia. Jangan berhenti. Cepat lari. Setelah sampai di rumah sakit, kita akan aman. Cepat lari. Itu polisi. Polisi. Tolong aku. Ada lipan di sini. Cepat. Jangan. Ya. Pemulihannya bagus. Untungnya di hutan, polisi yang patroli rutin membawa kalian ke sini. Waktu datang, kalian penuh luka. Tapi untungnya organ dalam tidak apa-apa. Tinggal istirahat beberapa hari lagi, pasti baikan. Kalian lihat kelabang raksasa? Apakah sudah ditangani? Apa itu membahayakan keamanan kota? Tenang saja, lipan itu sudah dikendalikan. Syukurlah. Kenapa di dunia ini ada lipan sebesar itu? Rumah sakit jiwa ini, tragedi belasan tahun lalu, juga berkaitan dengan lipan ini. Waktu itu, seorang ilmuwan gila masuk ke rumah sakit jiwa. Dia diam-diam menggunakan obat
untuk membiarkan Lipan ingatan. Tak disangka, Lipan itu makin lama makin besar. Jauh melebihi perkiraan. Kalau begitu, belasan tahun lalu, kenapa tidak dibasmi? Sudah dibasmi. Ilmuwan gilalah yang menyebabkan kebakaran besar. Tapi kebakaran itu sangat aneh. Semua pasien tewas terbakar. Lipannya selamat. Sebelum kalian masuk, tidak ada yang tahu keberadaannya. Semua mengira sudah mati. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang sudah dibasmi? Sekarang, Lipan. Wuyon, Kau sudah bangun. Bagus. Lipan itu telah ditembak mati oleh polisi. Kalian tidak akan dalam bahaya lagi. Hanya saja adikmu, Saskia, dikonfirmasi telah menjadi korban. Mohon kuatkan hati. Tidak. Kami jelas-jelas hampir saja dimakan Lipan itu. Waktu itu polisi jauh sekali dari kami. Mana mungkin mereka bisa menyelamatkan kami dari cengkeraman Lipan? Kita jelas-jelas akan dimakan Lipan. Polisi saat itu jauh sekali dari kami. Bagaimana mungkin dari cengkeraman Lipan menyelamatkan kami? Itu pasti halusinasi kalian. Racun Lipan itu memiliki sifat halusinogen. Kami sedang di dekat rumah sakit jiwa saat menemukan Lipan. Kalian sudah berhasil kabur. Tenang saja. Wu, kali ini kita bisa keluar dengan selamat. Berkat kamu. Ya Wu, kalau bukan karena kamu, kami mungkin Sudah lama mati di rumah sakit jiwa. Ibu Ju, Tuan Ju, hubungan kita sudah sejak di rumah sakit jiwa saat pintu ditutup, terputus. Ibu, Tuan, hubungan kita sudah putus sejak pintu rumah sakit jiwa itu tertutup. Tak usah bicara soal ini. Xiao Wu, jangan khawatir. Masih ada aku. Aku masih punya hadiah lain untukmu. Tuan Aditya, sudah lama tak ada hubungan antara kita. Ini adalah kuota penerimaan khusus Fakultas Kedokteran Universitas Cendekia. Habis. Kita. Berzi. Kita. Sudah selesai. Hutang budi ini akan kuingat. Kalau keluarga Wijaya butuh bantuan nanti, aku akan berusaha semampuku untuk membantu. Maaf ya, sebelumnya aku salah mengenali orang. Tuan Aditya, ada luka yang tidak bisa dihapus hanya dengan ucapan maaf. Selamat tinggal, Aditya. Xiaowu, Ibu bersujud di hadapanmu. Ibu salah. Ibu jahat. Ibu minta maaf padamu. Pukul atau bentak ibu saja. Jangan sampai pergi dari rumah ini. Ibu ke depannya pasti akan menggantinya 1000 kali lipat. Xiao, Mas juga tahu salahnya. Harta keluarga Ju, saham, berapapun yang kau mau, Mas bisa memberikannya padamu. Jangan tinggalkan kami, baik, kasih kami kesempatan lagi. Sudah tidak bisa kembali. Paket Anda. Baik, terima kasih.
Surat penerimaan Universitas Cendekia. Aku akhirnya mendapatkannya. Lipan. Kenapa ada Lipan di sini? Tidak mungkin. Seharusnya aku sudah berhasil kabur dari rumah sakit jiwa. Itu pasti hanya halusinasi kalian. Racun Lipan itu memiliki sifat yang dapat menyebabkan halusinasi. Kami menemukan Lipan itu di dekat rumah sakit jiwa. Kalian sudah berhasil keluar. Tenang saja. Aku berhasil kabur. Semua ini pasti bukan halusinasi. Siapa? Siapa yang sedang bermain-main di sana?